jagalah anggota badan kita untuk tidak melakukan maksiat. Jika ada orang yang waktu masih muda, dia menjaga perintah-perintah Allah, lalu kemudian menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, waktu masih muda, maka nanti kalau dia sudah tua, Allah akan jaga nikmat anggota tubuhnya, tidak akan dikurangi oleh Allah. Ketika memberikan tafsiran terhadap hadis Rasulullah, ihfadillah yahfadka, itu Ibnu Rajab Al-Hambali itu menyatakan, jagalah Allah maka nanti Allah akan menjagamu itu. Beliau menyatakan begini, siapa yang pandai menjaga perintah-perintah Allah di saat masih muda dan menjauhi larangan-larangan Allah, maka pada saat dia sudah tua, yang mestinya pendengarannya akan berkurang, penglihatannya mulai berkurang juga, lalu akalnya sudah mulai juga berkurang, maka Allah akan jaga dia masih seperti waktu muda, walaupun sudah berkurang tapi kekuatannya masih sama. Ini ada satu riwayat yang luar biasa. Seorang Syekh Abu Khatib At-Tabari itu umurnya 100 tahun. Dia umurnya 100 tahun. Suatu saat dia pergi ke dermaga, masuk kapal, lalu kemudian ada sesuatu yang membuat dia harus menolong seseorang. Dia melompat untuk menolong itu seperti seorang pemuda yang masih muda, kuat sekali. Sampai orang-orang bilang, kok bisa setua itu segesit anak muda yang luar biasa? Lalu kemudian ketika ditanya, kenapa Anda kok luar biasa kuatnya? Dia mengatakan, kenapa tidak? Aku tidak pernah menggunakan anggota tubuh yang diberikan Allah ini untuk bermaksiat kepada Allah, maka pasti kuat. Jadi tipsnya orang itu tidak disuruh olahraga, diet dan sebagainya, tapi tipsnya adalah jagalah anggota tubuh kita untuk tidak melakukan maksiat di hadapan Allah. Maka pada saat sudah tua, semua kekuatan tubuh kita walaupun memang akan berkurang, tetapi masih kelihatan seperti masih muda. Luar biasa memang orang-orang terdahulu itu, Bapak. Bahkan dalam satu riwayat itu, Yunus bin Yusuf itu seorang yang ahli ibadah, dia rajin puasa, salat malam, doanya itu mustajabah. Itu Malik bin Anas ketika bercerita itu, dia ini orang buta, Pak. Buta, tapi kemudian diceritakan kenapa buta, lalu kemudian bisa melihat kembali. Ceritanya itu begini, dia sering ke masjid. Nah, ketika sudah sering ke masjid, tiba-tiba ketika pulang dari masjid melihat cewek. Jadi melihat cewek, melihat perempuan ketika sudah pulang dari masjid, melihat cewek cantik gitu. Lalu dia berdoa begini, Pak. Allahumma idja'alta basari alayya ni'mah wa hasyitu ayyakuna alayya nikmah, Allahumma ikbit. Itu orang-orang dahulu itu luar biasa. Ya Allah, Engkau jadikan mata ini nikmat. Nikmat, bisa melihat itu nikmat. Tapi kalau dengan bisa melihat itu nanti saya akan menjadi jatuh terhina karena melihat tadi itu, sampai suka dengan syahwat, luar biasa, maka cabut saja penglihatanku. Seketika itu kemudian Allah kabulkan doanya, karena ini terkabul. Buta setelah itu buta. Tidak ada bapak yang begitu, tidak ada bapak, terutama bapak ya. Tidak ada yang kemudian melihat perempuan, ya Allah nikmat, ya Allah cabut, tidak ada, malah besoknya lagi itu kan. Kalau orang dahulu itu seperti itu, cabut saja ya Allah, cabut. Kalau ini akan menjadikan nikmat. Nah, akhirnya buta. Tapi karena dia tetap ke masjid, dia minta tuntun sama ponakannya. Jadi ponakannya yang kecil itu suruh tuntun. Buta sudah berdoa, daripada nanti ini jadi nikmat jadi nikmah ya. Jadi bencana, nikmat jadi bencana, itu nikmah itu bencana, kalau nikmat itu nikmat ya. Daripada kemudian jadi bencana, cabut saja, dicabut oleh Allah, buta. Lalu dia tetap ke masjid tapi dituntun oleh ponakannya. Nah, suatu saat setiap dia mau pulang biasanya bawa kerikil, tandanya kepada ponakannya, ayo sudah pulang. Nah, suatu saat ponakannya itu main, dia belum waktunya pulang, masih sholat mestinya ya. Tetapi karena agak mau BAB gitu, jadi perutnya agak sakit, dia kemudian
melempar kerikil untuk menandakan kepada ponakannya. Ternyata ponakannya itu masih main di masjid, masih main, jadi tidak ngereken. Karena ini kemudian Yunus bin Yusuf ini, seorang ahli ibadah ini, takut celah, takut aib kalau sampai kemudian di masjid sampai BAB atau apa. Lalu kemudian dia berdoa kepada Allah, berdoa sebaliknya, ya Allah, andaikan nikmat mata ini sudah Engkau cabut, lalu akan membuat celah karena aku nanti BAB di teras masjid dan sebagainya, nanti akan menjadi aib, maka berikan nikmat mata itu. Setelah itu matanya bisa melihat, insya Allah matanya bisa melihat lagi. Sehingga kemudian Malik bin Anas itu menyatakan, faraituhu a'ma wa raituhu sahihan. Dulu aku melihat orang ini buta, tapi kemudian melihat tiba-tiba orang ini sudah bisa melihat. Doanya langsung terkabul oleh Allah, luar biasa. Dan luar biasanya kalau dilihat dari konten atau konteks keadaan dirinya, itu luar biasa. Satu tadi, kalau ini akan buat bencana nikmat mata ini, Allah cabut saja. Tidak ada yang berani begitu kita. Nah, ini minta nikmat dari Allah karena nanti akan membuat tidak baiknya di masjid itu atau menjadi celah aib, diberikan oleh Allah. Hebat, luar biasa orang seperti ini. Orang dahulu itu karena memang menjaga anggota tubuhnya.